Nami abdi Teguh Septian. Kebetulan sekarang tuh saya bergerak di bidang teater ya teh. Kalau di Sanggar Kasuna, di Yayasan Kasuna ini saya bergeraknya di bidang teater. Terus mempunyai juga band sama. Kalau di band itu musik bambu, nama bandnya Cekas gitu. Cuman untuk keseharian aktivitas sehari-hari di teater sih teh, mengajar di sekolah dan di universitas juga teh. Dari mulai karinding ya teh, terjun ke dunia karinding, eh jujur saya merasa teredukasi begitu mengenal karinding. Dulu tuh sebelum terjun ke dunia karinding, saya ikut dulu membantu ya. Ada namanya grup band Motekar teh, dulunya tuh semuanya grup personilnya itu perempuan, dan di situ saya belum terjun ke dunia karinding. Saya baru membantu ketika tampil pentas, dan di ini saya ikut bantu seperti itu, dan hingga akhirnya saya pun terjun sendiri untuk mencoba gitu. eh, Merasa tertantang juga sih. Pertama baru tahu karinding, terus bisa dimainin oleh perempuan seperti itu, yang akhirnya ya saya tertantang gitu. Kenapa saya cuman membantu saja, kenapa saya nggak mencoba gitu. Yang akhirnya ya saya mencobalah karinding itu seperti itu. Dari Kang Asep juga sih, Kang Asep ya, dari Kang Asep. Dulu tuh kalau nggak salah belum terbentuk Kasunda gitu, belum terbentuk sanggar ya, intinya belum terbentuk sanggar, baru udah ada nama Kasunda sih gitu. Merintis bareng, terjun tuh saya, Kang Asep, sama Adidin, Didin Ruhyadin, suka dipanggil Dinjo atau Bejo. Terus ada Abah Koko, dan juga Mega sebagai vokalisnya. Di situ baru membentuk grup band. Baru 2012-13. eh Awal mulanya sih ya sangat sangat jadi pacuan banget ya karinding, musik karinding. Maksudnya gimana ya? Yang pertama itu menjadi pacuan saya kenapa harus terjun di dunia karinding. Keduanya, ketika saya sudah terjun ke dunia karinding dan mengenal karinding, jadi sebuah kayak perjuangan gitu ya karinding, bahwa musik karinding ini selain apa menantang, bagi saya seru dan terus unik ya. Akhirnya motivasinya ya jadi nyatu aja ke dalam diri gitu, kayak kayak udah jadi hobi. Terus akhirnya ya tujuannya pengen benar-benar ngembangin salah satu alat musik juga yang sekarang ya hampir jarang digunain gitu ya teh, karena maju ke modern. Terus di musik bambu ini, musik karinding jarang banget gitu ya, jarang. Ya akhirnya ya saya tertantangnya pingin banget menonjolkan karinding ini sebagai alat musik warisan harta benda yang benar-benar keren, luar biasa lah ya, memajukan musik, alat musik. Pengalaman manggung yang paling berkesan mungkin untuk yang pertama kali itu, pertama kali banget juga sangat berkesan ya, karena baru pertama menginjak panggung dengan Cekas itu waktu kalau nggak salah di SD, kalau nggak salah ya, itu di SD, acara perpisahan SD, kita disuruh tampil buat mengisi acaranya. Karena baru pertama manggung itu benar-benar menguji juga mental ya teh ya. Persiapannya benar-benar wah kita mau manggung nih, kita mau manggung nih, gimana nih. Ya akhirnya sampai pakai make up lah. Dulu sampai pakai make up. Kan cowok, semuanya cowok pakai celana di sini teh ya. Pakai celana, pakai baju hitam, celana hitam itu paling berkesan pada itu di SD ya. Lalu terus kita dulu pertama manggung tuh masih menggunakan alat bambu diatonis kalau nggak salah. Jadi
ngabring, alatnya pada besar-besar dibawa pakai motor. Sempat nih alat-alat seperti ini nih teh, cuman ini agak kecil nih. Dulu ada yang lebih besarnya lagi, temannya Karinding tuh ada pentatonis bambu, itu alatnya besar. Perjalanan dari Dangder ke SD Abdi Negara dulu bawa pakai motor. Saking semangatnya manggung pertama, nggak memikirkan alatnya besar, kita bawanya naik motor, terus kita masuk ke dalam gang, yang akhirnya kan karena tinggi si alatnya nyangkut ke kenteng gitu sih teh. Itu sih teh untuk ya untuk pertama banget manggung, lumayan seru sakit gitu. Terus kalau yang berkesan banget yang di 2018 itu kalau nggak salah di acara Napak Jagat Pasundan di Lembang itu teh. Nah, kebetulan kalau di Napak Jagat Pasundan itu udah ciptain lagu sendiri, lagu Cekas yang penciptanya sama Kang Asep sendiri gitu teh. Dulu waktu itu bawain satu lagu, lagu yang berjudulnya Mencari Matahari teh, ya, Mencari Matahari. Cara menyesuaikannya ya lumayan gimana ya teh, dukdak gitu ya. Lumayan dukdak juga karena kegiatan di luar tuh beda sih ya. Kalau di sini bermusik berkarining, di luar mengajar di bidang seni ran gitu ya, di teaternya gitu. Jadi kadang suka kebalik gitu. Maksudnya kan kadang di seni teater tuh ada musiknya gitu kan ya, ada musiknya. Nah, si musiknya suka terbawa ke musik band gitu, si musik band suka kebawa ke musik teaternya gitu. Gitu sih teh untuk tantangannya mah ya seperti itu, karena saking dukdaknya favoritnya mungkin harus nentuin mana di band mana di teater gitu teh. Tergantung sih teh ya, kalau untuk iya tergantung kebutuhan, tergantung konsep dan naskah teaternya juga sih itu. Cuman kebanyakan emang iya suka banyak gitu, terutama kalau misalkan ada drama harus ada nuansa, itu musik Karining sangat berperan banget di nuansa. Sangat menggugah, sangat semangat ya. Alhamdulillah sampai sekarang Karinding bisa jadi alat musik kurikulum juga ya teh ya. Bangga juga sih, ikut bangga, ya senang. Pokoknya tinggal tinggal balik lagi ke kita dan mungkin teman-teman yang lain yang mau mencoba alat musik Karinding bambu, ya yulah boleh gitu. Sangat sangat semangat gitu, semangat ya. Kalau ada yang mau ikut gabung atau belajar ya sangat ngarojong gitu gitu ya. Kalau dari saya sendiri mah ya semangat, ya menggugah dan bangga sekali gitu. Tantangannya tuh waktu paling karena bentuknya band grup mungkin ya, harus waktu ngebangun chemistry mungkin ya, butuh banget chemistry dalam satu band dan satu grup itu. Nah di situ paling saat pembangunan chemistry, dan waktu pembangunan chemistry itu kebetulan gak di sini, kita satu band itu berada di Purwakarta teh. Itu di Purwakarta kita sedang acara pagelaran Ngaruat kalau nggak salah, lupa lagi sih, Ngaruat Gunung Parang bersama Kang Deddy Mulyadi itu waktu dulu. Di sana kita ada 6 bulan kalau nggak salah. Nah, diam di sana 6 bulan. Terus selama 6 bulan itu selain menyajikan untuk tampilan kita sendiri, kita juga diuji harus mengajari anak-anak yang berada di kampung sekitar gitu untuk bisa ikut serta di acara tersebut gitu. Akhirnya selama 6 bulan itu kita diam di salah satu ya saung balai seperti ini, cuman di bawah gunung. Kita benar-benar tidur bareng, makan bareng. Disitulah terbentuknya chemistry, hingga sempat pernah ada juga saking capek, saking ininya konflik antara teman sendiri gitu. Sempat bahkan saya sendiri pernah konflik dengan teman sendiri, yaitu pemain gitar dulunya. Karena mungkin capek ya, itu mau tampil capek, niatnya bercanda untuk menghibur diri, akhirnya terbawa capeknya konflik lah di situ. Tapi alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Ya tantangan juga karena harus chemistry-nya harus dapat gitu. Akhirnya disitulah kita tahu berbagai karakter. Oh ini mah karakternya gini, oh ini mah karakternya gini, oh ini karakternya gini, dan
Setelah udah pada mengerti karakternya, barulah kita bisa berjuang bareng-bareng gitu, menentukan bisa menyesuaikan karakternya masing-masing gitu teh. Saat membangun chemistry sih, ngebentuk apa ya, menghilangkan dulu egonya sih, ego. Karena ya, karena di zaman sekarang lebih modern gitu ya, terus anak mudanya ada yang susah, ada yang semangat, egonya beda-beda. Nah, di situ sih pembentukan dari tantangannya ada di ego anak muda sekarang gitu. Terus yang lebih ini mah ketika menghadapi anak-anak yang egonya tinggi terus gengsi teh biasanya. Nah, harapan mah sih pengen mengatasi itu sih, ketika kita mengenalkan alat musik budaya, gimana caranya si anak-anak tuh nggak gengsi gitu teh. Ya, nggak gengsi itu. Kalau cara penyelesaian saya mah diikutin dulu karakternya, kemauan si anaknya seperti apa, dilihat dulu karakternya, udah itu baru dikenalkan secara perlahan di dalam seni. Jadi lebih ke merayunya, lebih ke bahwa alat musik ini tuh seru loh gitu, alat musik ini tuh sangat luas gitu, keren gitu, jarang banget gitu. Bahkan di alat musik modern sekarang ya lah beda sama alat musik bambu tradisional yang lainnya gitu sih tadi. Awal mula pendekatan ke anak-anak, kalau saya mah nggak apa ya, nggak, jadi tanpa, jarang, sedikit sedikit batasan gitu, maksudnya batasan tuh jadi lebih lebih mengeluarkan dulu ekspresi si anak. Maksudnya gimana ya teh, apa kemauan si anak, apa yang diinginkan anak-anak. Jadi kita nggak terlalu saya nggak terlalu bikin aturan harus tegas, harus gini, harus gini, harus gini, nggak. Tapi saya ikutin dulu kemauannya harus gimana. Kalau misalkan si anak ini nakal atau berbagai macam apa, ya saya atasin dulu itunya secara perlahan, gimana biar nggak, biar sedikitnya menjauhi dari negatif itu ya, kekurangannya itu, hingga akhirnya ya lebih ke pendekatan dulu sih teh. Jadi gimana caranya biar lebih dekat dulu gitu, nggak canggung si anak teh, nggak canggung, yang akhirnya biar bisa ngebuka juga gitu, ngebuka anaknya maunya gimana gitu. Lebih ke pendekatannya dulu sih ya, sabar intinya gitu. Proses banyak ya teh seperti itu, selain selain aktivitas, karena terganggu dengan aktivitas kesehariannya juga. Terus ada dari, misalkan ada yang terganggu dengan pekerjaannya, itu sempat sih. Untuk saya pribadi, saya nggak terlalu menekankan ya, ketika ada si orang nih yang terjun dunia karining, ketika rame-rame terus hilang-hilang, nggak terlalu menekankan ayo tuh cepet-cepet gini hari, nggak sih teh. Cuman lebih ke membangun generasi baru lagi nantinya gitu, yang lebih bisa memanage lagi waktunya gitu, seperti itu, yang ya bahkan itu bisa jadi bikin, kalau saya dibikin senjata pecutan juga bagi yang mundur gitu ya, dengan alasan tertentu. Saya bikin generasi baru, hingga akhirnya si yang mundur ini dibikin terpecutnya tuh, wah gak ada saya tuh gening, ini banyak kan ini, nah ini maju. Nah gitu paling teh, nggak terlalu menekankan ayo ayo, enggak. Program untuk karinding udah sih, biasanya 1 tahun sekali biasanya gitu. Cuman kalau untuk sekarang, karena alhamdulillah baru jadi yayasan, jadi terus masih fokus ke orkestra juga ya. Sekarang tuh alhamdulillah ada orkestra dan parkestra karinding di Unpar gitu. Jadi belum sempat juga sih untuk program. Cuman untuk program kedepannya di tahun sekarang ada juga sih, cuman kayaknya Kang Asep yang lebih proper, lebih tahu juga untuk programnya. Lumayan sih teh ya, dari waktu terus perjalanan banyak sih berliku-liku teh untuk itu mah. Bahkan saya sendiri selain bergelut di sanggar, sempet bahkan mundur juga, sempet teh
mundur balik lagi ke sini mundur balik lagi. Sempat kerja di tempat lain, balik lagi ke sini. Sempat lumayan ini sih, cuman gimana ya prosesnya dari Sanggar ke yayasan, kalau kata bahasa Sundanya mah leukeun sih teh, harus leukeun jadi panceg lah gitu teh. Balik lagi ke saya juga sih, itu juga dulu sempat saya mundur, sempat saya menghilang gitu ya, terus balik lagi. Jadi pecutan bagi saya, kalau saya nggak panceg ketika saya ada di bawah terus lebih milih mundur, ya udah saya hilang dan saya nggak akan merasakan hasil dari proses dan ininya gitu teh. Jadi gimana tuh ya, ya itu sih intinya mah kalau di kesenian panceg intinya mah gitu teh. Yayasannya mah baru tahun sekarang, baru baru bulan-bulan kemarin, bulan apa ya teh, bulan pemilu dah kemarin tuh ya. Ya kalau strategi pengembangannya, kalau itu beda-beda sih teh ya. Maksudnya beda-beda tuh, di sini yang bergeraknya ada Kang Asep, ada Abule, ada Abah, masih bergerak di divisinya masing-masing dulu teh gitu. Sekarang seperti itu sih teh untuk pengembangannya, ya paling berjalan dulu. Kalau selama Sanggar dan belum yayasan, kita lebih ke bergeraknya, selain mengemas band Cekas itu, kita lebih bergeraknya ya membantu siswa-siswa yang sedang ujian praktek di sekolah. Itu suka ada kalau ujian praktek datang ke sini, ya minta syarat dan pembelajarannya seperti apa. Jadi lebih ke mengajar anak-anak siswa SMP dan SMA dulu seperti itu. Kalau di tahun 2016 kalau nggak salah, 17 16 lah, itu dulu bikin generasi baru dari anak sekolah yang ujian praktek ke sini nih, ujian musik karinding itu. Kalau setelah beres bikin band, setelah beres bikin band, dan alhamdulillah banyak teh bandnya ya, kebentuk band barunya dari situ. Dulunya ada Karakas, Aska, Moka, Kamoka, Haur Koning, terus apalagi ya, sedikit lupa sih, banyak sih. Gitu banyak. Cuman sekarang yang lagi aktif-aktifnya ya Cekas dan Karakas sekarang gitu. Ya, alhamdulillah saya terlibat sendiri. Pemain karinding juga, bermain karinding gitu. Luar biasa teh. Karena yang awalnya saya bangga aja bisa mainin karinding, bangga teh bisa mainin karinding, karena kan di dalam karinding harus ada sabar tadi, cekel sing yakin kan. Susah gitu ya. Susah. Terus ketika udah bisa saya manggung, terus gak nyangka juga bisa tampil di orkestra. Sempat punya cita-cita pingin banget tampil di orkestra ya gini. Dan sekarang terbentuk juga orkestra. Wah, sangat bangga teh, sangat senang banget gitu. Ya sudah terwujud ya, dan nggak nyangka juga gitu, nggak nyangka bahasa gini gitu. Kemarin udah sangat bangga banget bahwa Karining udah jadi kurikulum juga ya, udah terangkat dan menjadi alat musik warisan harta benda. Itu udah bangga banget, dan sekarang dinaikin lagi jadi orkestra, berkolaborasi dengan orkestra gitu. Harapannya setelah tampil orkestra ini ya Karining lebih mendunia lagi teh. Itu sih untuk masalah collab-collabnya mah, ya itu bisa di ini lagi mungkin ya, ya sambil berjalan aja gitu. Yang lebih ini mah lebih mendunia lagi lah, semangat lagi. Dan untuk ya gitu, pesan buat anak-anak muda tuh, jangan malu, jangan gengsi untuk bermain karinding teh, untuk bermain alat musik tradisional. Karena yang malu, yang gengsi, cobalah alat musik karinding ini, bahwa sangat luas wawasannya, dan semoga yang sudah terjun di dunia karinding ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih ya lebih semangat lagi, dan terbentuk lagi generasi-generasi mudanya lagi gitu teh. Hai, saya Teguh Septian. Pokoknya jangan lupa saksikan Dangiang Karinding di orkestra nanti di Unpar.